ada di rumah, bahkan dimanapun saat ini berada, mungkin juga bersama dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dalam ibadah ini. Mari kita ambil waktu duduk di hadapan Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan betapa besarnya kebaikan Tuhan, betapa besarnya karya Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang bermasmur bagi nama Tuhan yang Tuhan
diserahkan di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Nas pembimbing kita pada hari ini diambil dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, perkataannya yang ajaib. Bersama dengan orang percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat pagi. Salam. Salam. Atas nama Gembala dan Majelis Jemaat, mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat dan selamat beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah bagi jemaat Tuhan yang masih mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini untuk boleh beribadah dengan dan berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini tanggal 13 Desember 2020, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Evangelis Robert Silas Liturgos Ikaris Lastri, dan minggu depan tanggal 20 Desember 2020 firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Eni Amelia Liturgos oleh Ibu Juli Bawang. Atas nama seluruh jemaat Tuhan, ucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 13 Desember hingga tanggal 19 Desember 2020. Selamat ulang tahun kepada Juli Maseni tanggal 13 Desember. Selamat ulang tahun untuk anak isi sampai tanggal 14 Desember. Selamat ulang tahun pada Bapak Richard Siadian tanggal 19 Desember. Hadiah firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus setia, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita masih di kondisi yang sama sejak 9 bulan yang lalu sampai hari ini. Bapak Saudara, kondisi ini masih sama seperti yang lalu-lalu. Kepada kita terus diingatkan ada pandemi corona sekitar
kita. Sampai kemarin, satu hari kemarin tanggal 12, ada 6.882 orang dinyatakan positif nasional. Ini bukan sesuatu yang biasa, sangat luar biasa mendekat kita. Karena itu, kepada kita secara terus diingatkan, mari kita terus disiplin. Ada 3M, mencuci tangan, masker, menjaga jarak. Kira-kiranya hal ini terus kita lakukan. Sekalipun kita sudah mendengar kabar gembira, kabar baik, ada vaksin, namun jangan kita tetap disiplin dengan apa yang dipandang baik oleh pemerintah, yaitu seperti yang tadi kami sudah sampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus disiplin dan yang terus kita galakkan supaya kita ada dimanapun kita berada. Demikian waktu kita pada hari ini. Atas perhatian seluruh jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Dan selanjutnya mari kita bersama di hadapan Tuhan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya akan memimpin doa ini bersama jemaat. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya penerus hidup kami umatmu, di tengah situasi yang masih mencekam oleh karena pandemi corona ini, di tengah situasi politik keamanan selaku bagian dari dunia dan bangsa Indonesia, kami sungguh merasakan anugerah, merasakan kebaikan demi kebaikan, merasakan pertolongan demi pertolongan, kesempatan hidup yang Tuhan izinkan kami menjalani hidup yang tidak mudah. Di dalamnya Tuhan pun menyadarkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang begitu setia, begitu peduli, membimbing, memimpin hidup kami. Kami menjalani tetapi menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan atas kami umat. Kami bersyukur keluarga dari keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan kami sebagai satu komunitas gereja Tuhan di tempat ini. Atas segala pimpinan Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami, melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Di dalamnya bagaimana Tuhan memberkati hidup kami. Dan semua oleh karena kebaikan, semua oleh karena perbenaan, semua oleh karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Tidak ada satupun dari bagian hidup kami untuk bisa kami banggakan, sesuatu yang bisa membuat kami menjadi tinggi hati. Namun segala sesuatu yang terjadi kepada kami, itulah yang Tuhan kerjakan. Dan firman Tuhan mengajar kami bahwasanya apa yang telah Tuhan kerjakan itu baik adanya bagi hidup kami. Mungkin kami berpikir kejadian, keadaan, kondisi tidak seperti yang kami harapkan, namun di mata Tuhan itu yang terbaik, mendidik, mengajar untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Ayah Bapa betapa baiknya Tuhan menolong dan menolong terus dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur juga sebagai satu bangsa oleh karena pada tanggal 9 Desember telah dilaksanakan pemilu kada serentak di bangsa kami dan telah berjalan dengan baik. Dan telah terpilih pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh
seluruh warga masyarakat. Kami mengucap syukur oleh karena keadaan yang begitu baik, keadaan yang begitu aman yang Tuhan limpahkan atas bangsa. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon dalam doa untuk pekabaran Injil, pemberitaan Injil, di manapun saat ini hamba-hamba melayani. Kami berdoa kepada Tuhan memberkati mereka. Mereka ada di daerah-daerah tertinggal, mereka ada di daerah terpencil, ada di perkotaan, ada di medan perang. Di mana saja saat ini hamba-hamba kami menolong dalam doa, Tuhan urapi dan berkati hamba-hamba. Dan biar melalui mereka kerajaan Allah semakin diperluas. Injil terus diberitakan di mana-mana. Semakin banyak orang mengenal Engkau ya Tuhan, di dalam mereka pun diselamatkan. Bagi hamba-hamba-Mu bahkan sanak keluarga mereka, Tuhan pun pelihara dan cukupkan semua apa yang mereka butuhkan. Gereja-Mu, GMI telah mengutus hamba-hamba-Mu, Bapak Pit Hengkesa, Bapak Karim Radia, Bapak Pendeta Sakir, melayani di luar negeri. Tuhan kasihani hamba-hamba, berkati hamba-hamba, dan biarlah melalui hamba-hamba Tuhan dipermuliakan. Berkati pelayanan segala hamba-hamba-Mu, bahkan jemaat yang terus bertumbuh dalam yang baik, pengenalan yang baik akan Kristus Yesus. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan, kami juga berdoa untuk persidangan sinode yang akan dilaksanakan di bulan Maret 2021. Bapak kami Tuhan berkenan memberkati. Biarkan segala acara ini boleh berjalan dengan baik, dan di dalamnya mengambil keputusan-keputusan, di dalamnya bagaimana melalui komunitas, melalui gereja ini, GMI, kerajaan Allah semakin berluas. Ya Tuhan kami yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami juga menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan pergumulan jemaat ini dalam mencicil rumah ibadah di wilayah Tuhan. Kami pun terus memberkati. Kami mengucap syukur untuk segala karunia dan berkat Tuhan bagi jemaat ini, bagi gereja yang di tempat ini, dan untuk pembayaran di bulan Desember kami sekarang serahkan ke dalam tangan. Kami bersyukur bersama jemaat ini di hadapan Tuhan. Kami memiliki beban yang sama, mengumpulkan rupiah demi rupiah bersama-sama dengan berbagai cara, berbagai metode di dalam Tuhan memberkati, sehingga pembayaran cicilan di bulan Desember boleh terlaksana dengan baik dan tepat pada waktu semuanya Tuhan cukup. Ya Tuhan yang baik di dalam nama Yesus, kami mendoakan bangsa dan negara dengan masa sulit oleh karena pandemi corona. Kami berdoakannya Allah memberkati bangsa yang besar ini, bangsa yang baik. Kiranya Tuhan doa, mohon kiranya hikmat mereka, kebijaksanaan Tuhan berikan atas pemerintah bangsa ini dalam mengatasi seluruh masalah demi masalah, mengatasi konflik, mengatasi perekonomian, bahkan keamanan. Tuhan tolong bangsa kami, berkatilah ya. Kami ada di dalam sebagian dari bangsa ini untuk terus setia menjalankan protokol kesehatan karena pandemi corona ini. Ya Tuhan, mereka yang di dalam lihat bagaimana bagi kami selaku bangsa, dan kami serahkan pemimpin yang oleh pilkada tanggal 9 Desember telah terpilih, dan wilayah yang terbaik di mata Tuhan membawa daerah masing-masing yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kami sebagai umat-Mu mohon biar kiranya Allah menolong kami, memimpin kami, membimbing kami sepanjang 1 minggu ke depan ini. Kami tidak tahu satu apapun yang akan terjadi pada kami. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat, dan biarlah Tuhan menolong kami, memberkati hidup kami. Kami pun juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, yang biarlah kasih karunia daripada Kristus menolong kami bersama-sama untuk hidup disiplin di hadapan Tuhan, untuk tertib, bahkan kami saling mengasihi satu dengan yang lain, kami saling menasihati satu dengan yang lain. Inilah kami Tuhan umat-Mu, pakai kami dan berkatilah kami. Terima kasih, ampuni dosa dan salah kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang telah membayar kami berdoa bersama. Amin.
Bapa kami yang itu sangat datanglah jadilah tetap mungkin seperti itu. Berikanlah kami makanan kami dan ampunkan kami yang besar dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan dunia sampai selamanya. Amin. Kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 150. Mazmur pasal 150 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 150. Saya undang kita semua untuk berdiri untuk membacakannya. Kita akan membaca bersama-sama di tempat ini. Demikian juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang beribadah dari rumah. Haleluya. 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan, kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita memuji-muji Tuhan. Ini adalah minggu kedua bulan Desember, kita bersukacita merayakan lahirnya Yesus. Hai dunia gembira.
Mari lebih dalam lagi kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita, sebab kita benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Alam semesta pun menceritakan kemuliaan Tuhan, membuktikan besarnya Tuhan yang kita sembah. Mari kita taklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita, membawa sembah kita dan segala keberadaan kita. Alam semesta melukiskan
pada saat ini Engkau yang layak disembah. Dan saat khusus ini kami ingin membawa sebuah benci dari firman-Mu, kiranya Tuhan bekerja dan menolong kami, agar kami mengenal Tuhan supaya kami hidup. Dan tolong kami semua Tuhan supaya kami juga tahu dan firman kami menjadi sesuatu yang Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong dari awal sampai selesai. Kiranya Allah yang sangat baik, Tuhan berkenan menyucikan, memberi hikmat dan bijaksana dari rahmat dari Tuhan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Selamat pagi. Mari kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama yang sudah ditetapkan oleh Sinode. Injil yang ditulis oleh Lukas pasal yang pertama. Injil yang ditulis oleh Lukas pasal yang pertama. Sudah dapat? Dan Injil yang ditulis oleh Lukas pasal yang pertama ayat yang 46 sampai 56 ya. 46 sampai 56. Ayat 46 sampai 56 ya. Mari kita membaca pelan-pelan bersama ya. Ini jarang disentuh ya, jarang dieksposisikan, tapi kita belajar nanti ya. Judulnya nyanyian pujian Maria. Mari kita membaca pelan-pelan bersama-sama. 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menyertai orang-orang yang contak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan melimpah. Dia menolong Israel hamba-Nya karena Dia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Terima kasih. Topik kita pada pagi hari ini adalah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, memuji-puji Tuhan itu pada saat kita lancar, pada saat kita sehat, pada saat mungkin situasi baik, pada saat kita berlimpah materi, saya kira itu mudah sekali. Ya. Tapi bagaimana kalau hidup kita dicekam ya oleh suasana hidup, atau kita mengalami problema hidup yang begitu tragis? Kadang-kadang untuk mau mengucapkan puji Tuhan saja itu sangat sulit dari kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, mari kita belajar dari Maria yang memuji Tuhan. Saya tidak mau melepaskan perikop ini dari 2 perikop sebelumnya, ya, yaitu latar belakang Maria memuji Tuhan. Yang pertama, saudara, kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria. Waktu malaikat itu mengunjungi Maria, ya, malaikat itu memberitahu kepada Maria, Maria, jangan takut. Engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung seorang anak dan kerajaannya itu tidak berkesudahan. Maria senang, tentunya senang dari satu sisi, dan dia berpikir juga, saya ini belum bersuami, bagaimana mungkin saya bisa hamil? Karena hanya dengan bersuami saya bisa hamil. Tapi malaikat itu
berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau kandung adalah kudus. Nah, saudara-saudara, pada zaman dulu hamil di luar nikah itu konsekuensi sosial, sanksi sosial. Itu seorang gadis yang kalau dia kedapatan selingkuh atau berzina, apalagi sampai hamil tanpa menikah, itu dibawa ke pintu gerbang kota, dibawa ke pintu gerbang kota itu, kemudian pakaiannya dilucuti, ya, perhiasannya dilucuti, dipakaikan dengan pakaian yang lapuk dan pakaian yang bau, ya, kemudian diikat, kemudian garis-garis di kota itu didatangkan, dipertontonkan, supaya apa? Mereka jadi peringatan, jangan sampai melakukan hal yang tidak senonoh atau bersih. Saudara, dari satu sisi Maria senang, tapi dari satu sisi konsekuensi sosial itu tidak. Belum lagi dari hukum. Apa hukum Musa orang yang kedapatan berzina? Dirajam batu sampai mati. Saudara, itu penyiksaan yang luar biasa. Kalau saya langsung ditembak, dipenggal kepalanya, mungkin tidak tersiksa. Tapi kalau orang itu dirajam batu, tersiksa itu sampai mati loh. Tidak gampang. Ini paradoks. Maria saya. Makanya kalau kita membaca kitab Matius, itu tunangan dari Maria Yusuf, diam-diam mau menceraikan siapa? Maria. Karena dia tahu, kok tunangan saya ini sebelum nikah loh, sebelum bersetubuh dengan dia, kok sudah hamil. Loh, semua ceraikan. Tapi malaikat Tuhan datang mengunjungi Maria, dia mengatakan, Yusuf, jangan takut mengambil Maria dari istri, karena anak yang akan dilahirkan sang Mesias Juru Selamat. Saudara tidak tahu, tunangan saya sebelum menyentuh dia kok sudah hamil. Saudara, konsekuensi sosial hukum Musa, harus diterima. Belum lagi saudara, dari mulai abad pertama ini sampai sekarang, banyak orang itu menyebut Yesus itu anak haram. Masih ingat kesaksiannya ibu Samuel ya, bertahun-tahun bekerja di Peru. Itu atasannya, ya, maaf saya disebut namanya karena dia bersaksi kepada saya bilang, saya kerja itu atasan saya mengatakan, Ibu Esther, Tuhan itu anak haram. Coba kalau rekan-rekan betul kerja Tuhan itu anak haram, kira-kira bagaimana? Nggak sakit hati. Kalau ibu cinta Tuhan Yesus pasti berjengkel. Terus ibu Samuel mengatakan, tidak apa-apa ya, kan bukan bapak yang percaya, saya yang percaya. Bagus juga pendidikan ya, ambil ketiga gitu. Dia bilang, bukan bapak yang percaya, saya yang percaya. Nah, lama terpindah dari bapak, tinggi besar, bukan sehat, yang tiba-tiba sakit kanker usus. Kanker usus, waktu di rumah sakit, dia tidak ingat. Jangan-jangan karena saya menghina Tuhan ini ibu Esther sampai saya tidak kena kanker usus. Jadi dia beritahu istrinya, tolong panggil itu yang ibu Esther bawaan saya. Mungkin karena gara-gara saya menghina Tuhan sampai saya masuk rumah sakit seperti ini. Ini panggil ibu Esther semua orang masuk ke sini. Ya, dan kenapa Pak? Tidak saya minta maaf ya. Saya tidak tahu mungkin gara-gara saya menghina Tuhan ibu sampai saya masuk. Ikan terus orang segar juga. Tapi saya tidak tahu apakah bapak itu meninggal atau tidak. Tapi itu kesaksian dari Yesus yang menghina, ya, yang Tuhan yang dihina yang mengatakan anak. Saudara-saudara, gadis hamil itu supra biologis. Adakah orang yang ada di dalam dunia ini tanpa melalui kelahiran? Ada. Siapa itu? Adam dikandung, tidak dicipta langsung. Hawa, Tuhan memakai Adam, ada Hawa. Kalau kita semua Tuhan memakai bapak dan mama tidak ada. Tapi Yesus dia hanya memakai perempuan, ya ada. Tapi itu bukan hubungan seksual. Saudara, ini hukum biologis, hukum natural Tuhan melakukan. Ini namanya supranatural. Jeruk bisa hamil, ya bisa saja. Kuncinya sebab bayi Allah
tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang kasih kampung banyak saudara tidak boleh. Kalau misalkan ini latar belakang saudara, latar belakang memuji Tuhan, jiwa memuliakan Tuhan itu senang dan juga mungkin bagi konsekuensi sosial harus dapat ini. Makanya waktu mendapat perempuan kedapatan berbuat zina, dia bawa kepada Yesus. Inilah perempuan kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, dia harus dirajam sampai mati. Sampai Maria ini konsekuensi hukum Musa, konsekuensi hukum sosial didapat itu tidak gampang. Saudara, dia senang memang, apalagi ya kalau seseorang itu baru menikah, dia ingin mendapatkan mudah-mudahan jabatan. Dia udah senang sekali. Ya pasti dia senang, apalagi ini mengandung juru selamat. Karena pada zaman itu orang sedang menantikan Mesias akan datang. Buat semua gadis jadi perang, mudah-mudahan saja. Tapi Maria beroleh kasih karunia, dia mendapat kunjungan. Maria yang beroleh kasih karunia. Ini background. Yang kedua, background kedua, kunjungan Maria kepada Elizabeth. Dia ingin tahu ya sebuah pengunjung harus ambil masa tuanya. Karena dia ingin membuktikan betul Tuhan itu maha kuasa. Masa tua, ya secara biologis umur 50 tahun bagi perempuan itu, itu susah untuk hamil lagi. Ya kan? Karena sudah mulai apa? Sudah mulai menopause. Sudah mulai lari. Dia punya 40, 45 ke bawah. Ya, masih muda. Tapi kalau 50-an ke atas, apalagi sampai 60, 70, jarang ada namanya perempuan bisa hamil lagi. Itu juga mujizat. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia sudah pikir-pikir, manusia itu ya mulai dari filsuf banyak. Kita hidup kok tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Akalnya tidak mau terima firman Tuhan. Manusia yang sudah berdosa, otaknya kotor, otaknya berdosa, susah mengenal hal-hal supranatural itu susah dipercaya. Kecuali Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan. Ini backgroundnya. Maka Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apalagi dia katakan, Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Hamba itu budak, pembantu, babu. Kalau sekarang diperhalus di dalam sekarang, ini asisten rumah. Wah, halus lah, padahal pembantu. Doulos, bahasa Inggrisnya, doulos, servant, tidak ada haknya. Jadi kalau kita namanya hamba Tuhan, apa Tuhan katakan harus ditaati, itu namanya hamba Tuhan. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ini background. Jadi kalau kita melihat jiwaku memuliakan Tuhan, maaf ya, waktu Maria menyanyi dia pakai alat musik, tidak, nggak ada alat musik di dalam rumah, dia sendiri menyanyi. Jadi memuji Tuhan tanpa alat musik itu bisa, memuji Tuhan dengan mulut saja itu bisa. Jadi memuji Tuhan tidak selalu dengan alat musik. Apakah kalau memuji Tuhan dengan alat musik? Tidak. Karena dalam kitab Mazmur tadi, pujilah Tuhan dengan kecapi, dengan rebana. Oke, bisa. Tapi tidak selalu memuji Tuhan harus dengan alat musik. Sekarang banyak anak muda kalau datang ke gereja, kalau tidak ada alat musik, dia datang ke kebahagiaan. Loh, hatimu itu di mana? Apa dasar Maria memuji Tuhan? Dikatakan di sini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Jadi dasar Maria memuji Tuhan itu Allah adalah juru selamatnya. Inilah yang mempengaruhi Maria. Bagi Maria, Allah adalah pertama pikirannya dan terakhir dalam pikirannya. Di dalam teologi Reform mengatakan bagaimana Allah dipermuliakan. Dari pikiran pertama saya Allah dan pikiran terakhir saya adalah Allah. Inilah Maria, namanya hamba Tuhan. Tuhan itu pertama dan terakhir di dalam kehidupan. Apapun yang diperintahkan Tuhan itu, meskipun tidak cocok dengan logika saya, tetap kalau Tuhan mau katakan harus taat kepada Tuhan. Tidak gampang. Saudara-saudara, ini dasar Maria memuji Tuhan, yaitu Allah adalah juru selamat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi Maria, ya, kalau Allah itu juru selamat Maria, ya, berarti Maria itu bukan Tuhan. Kalau Allah itu juru selamatnya, berarti Maria itu bukan Tuhan. Maria bukan juru selamat.
mengagung-agungkan Maria. Ya, seperti orang Roma Katolik. Di gereja Katolik kan biasa itu ada tempat khusus buah, pasang apapun di situ datang, ya, datang Bunda Maria. Ya, kira-kira boleh nggak ya? Ya. Kalau di sini terpujilah hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kalau Maria itu mengatakan Allah juru selamat, saya tanya dulu. Kalau orang yang membutuhkan juru selamat, dia berdosa atau tidak? Jadi ini ya, saya tanya dulu. Berdosa, ya kan? Kalau Maria itu berdosa, saya tanya, mengapa ada penghargaan terlalu tinggi kepada Maria? Tadi pertama, Allah adalah pikiran pertama dan terakhir bagi Maria. Bukan dirinya yang jadi fokus. Maka kita nggak bisa menerima, ya, nggak bisa. Konsep Mariologi itu berasal dari Paulus. Saya lupa itu tahun berapa, tetapi itu ajaran subjektif dari Paulus. Karena orang Roma Katolik sudah percaya, oh Paulus itu innocent tanpa salah. Jadi apapun yang dikeluarkan, diktum dogma yang dikeluarkan, meskipun itu kontra dengan Alkitab, harus diterima. Tapi Tuhan membangkitkan Martin Luther Jr. harus kembali kepada kitab suci. Di sepanjang perjanjian baru tidak ada penghormatan yang tinggi kepada Maria. Justru kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Maria itu untuk curahkan Roh Kudus. Maria itu berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ini kontra itu, saudara-saudara. Gereja bisa salah, Alkitab tidak bisa salah. Ini yang disebut reformasi sola scriptura. Allah yang menjadi pusat. Semua kalau mau jujur saudara, lagu-lagu kita harus di dalamnya ada doktrin tentang Allah yang berada. Kalau tidak, nggak bisa. Seorang musisi Kristen mengatakan di dalam lagu Kristen, meskipun di dalamnya ada Yesus, kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, harus disisihkan. Ya, bukan kita menyanyi, bukan perasaan enak sama nyanyi, bukan. Tetapi di dalamnya ada doktrinnya bagus atau tidak. Kita tidak suka menyanyi lagu himne, ya, kita suka lagu pop. Tapi saudara kita harus lupa bahwa lagu himne itu doktrinnya itu begitu. Coba saudara, ya, seperti hormat bagi Allah, itu Tritunggal dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak lain-lain orang mengumpulkan itu. Maria terpuja, Allah itu juru selamat. Bagi Maria Allah itu pertama, pikiran dan terakhir. Apa yang tidak sesuai dengan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang dilaksanakan. Makanya kita katakan apa? Aku ini hamba Tuhan, air besar terbakar. Berarti apa yang dikatakan Tuhan, dia harus taat. Meskipun itu kadang-kadang bertentangan dengan logika. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini langsung daripada Maria memuji Tuhan. Sekali lagi saudara tahu, jangan bilang semua gereja sama. Masih banyak orang Protestan mengatakan saya sama dengan Katolik. Nggak sama loh. Nggak sama. Saya bertemu begini orang Katolik, dia masuk di dalam Protestan. Beda Pak. Banyak hal. Ada yang sama, ada yang tidak sama, banyak. Seperti purgatori, ada pengujian. Doakan orang mati. Nggak ada dalam kita doakan orang mati sudah. Orang yang hidup didoakan supaya diinjil bertobat, yang berduka keluarga ini didoakan supaya dikuatkan oleh Tuhan. Ini Bapak terus kata-kata bagaimana Bapak terus? Itu benar. Kalau kenapa hormatan kita kepada Bunda Maria yang kita Yesus berdoa, kenapa kayak ini tidak bikin gua juga cara pasang Bapak ini ketemu? Kalau anak dogma ini loh, bukan persoalan dogma ini, tapi kembali soal skriptura. Soal skriptura artinya Alkitab semata menjadi tolak ukur yang menjadi pengukur apakah dogma itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Maria tidak sesuai. Saudara kalau melihat alasan Maria memuji Tuhan di sini, itu tidak benar. Itu sesuatu yang banyak sesuai. Tidak semua sesuai dengan selera, tetapi sesuai dengan fakta yang ada. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba ya satu lagu yang kita biasa nyanyikan, ya, lagu apa itu biasa mengatakan begini. Saudara itu biasa
Begitu besar kasih Allah pada kita. Terus ada namanya diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Benar. Ia mengubah miskin dan menjadikan kaya. Betul kan Tuhan mengubah miskin menjadi kaya? Kaya rohani, yes. Kaya iman, yes. Kaya kerohanian, yes. Kaya materi yang berlimpah, belum tentu. Itu saudara, ini lagu karismatik, maaf ya. Saya sekarang mulai begini. Ya, karismatik. Betulkah semua orang kalau Tuhan mengubah miskin menjadi kaya materi? Enggak loh. Coba lihat misionari yang sudah mati. Yang para rasul, semua rasul itu 11 itu matinya mati sakit, tidak tahu. Tidak saudara. Saudara kasih mengatakan banyak lagu hanya karena enaknya didengar. Saudara tidak memperhatikan doktrin di dalam hal itu. Coba lihat alasan kamu yang memuji Tuhan. Dikatakan tulis begini. Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan aku kerendahan. Mengapa Maria memuji Tuhan? Karena Tuhan memperhatikan orang yang rendah. Ini sairnya loh, sairnya coba lihat ini. Tidak sembarangan sair keluar dari mulut Maria karena dia tahu tidak sembarangan. Karena dia tahu itu menjadi Allah. Ini alasan Maria memuji Tuhan karena apa? Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Ia Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang rendahan. Sudah dikasih Tuhan. Orang yang congkak akan jatuh. Orang yang angkuh akan direndahkan. Orang yang sombong akan, saudara, kejatuhan hidup manusia itu oleh karena apa? Kesombongan. Tapi orang yang ditinggikan oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang rendah. Saudara, tinggi hati kecongkakan itu menjadi godaan sebuah orang tanpa terkecuali. Dia pendeta, dia majelis, dia jemaat, dia raja, dia orang sederhana, dia orang miskin sekalipun. Saudara, namanya kesombongan, kecongkakan itu bisa masuk di dalam hati. Nah, tapi kecongkakan, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Nah, saya kalau bukan karena saya gereja ini ada. Kecongkakan. Dia bilang orang-orang contoh sekarang disingkirkan. Pokoknya itu saya masih ingat. Kalau saya tidak ada masalah dengan itu kata-kata keluar yang masuk di telinga saya waktu pemerintahannya Soeharto. Ya, ada orang mengatakan, anak-anak mengatakan, kalau bukan bapak saya memerintah negara ini, negara. Itu tak bisa melakukan praktek. Kenapa? Kesombongan. Saudara, waktu corona mulai masuk, Indonesia mengatakan, Indonesia tidak bisa kena corona. Angkuh. Nah, ya kan? Sekarang sudah 500.000 lebih orang terpapar corona. Dan saya tahu 100 lebih meninggal. Ya, mungkin hampir sudah 200. Sekarang sedang takut kita. Saya juga tahu. Memang kan, saudara, kecongkakan. Ya, siapa saja bisa kena corona. Tidak peduli siapa saudara, tapi siapa yang congkak akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Mereka ini orang lain tidak. Saya membaca tafsiran dia orang sederhana, orang yang dari mana kita tahu dia sederhana? Dia pergi ke Elizabeth naik apa? Naik kereta? Tidak, dia berjalan. Dia nggak naik mobil Avanza. Ya, nggak main naik mobil Mercedes juga. Dia di sini dia berjalan. Ya, berarti dia nggak punya kuda, nggak punya kendali untuk pergi ke sana. Dia berjalan dan itu bukan 100 meter pergi ke rumah sakit umum. Tapi Tuhan berbalas kasihan kepada dia dan dia benar hati setiap pendidikan. Saudara, kalau Tuhan mengatakan kepada setiap garis, anak yang berpandang nanti itu akan cari kesembuhan. Tentu senangnya dia. Apalagi dari Tuhan anak bukan begitu.
ada anak-anak yang maha tinggi yang akan kerajaan yang tidak berhenti. Pasti senang Maria. Siapa yang mau mengandung anak yang akan menjadi raja selama-lamanya? Siapa yang tidak mau mengandung bayi yang suatu saat Tuhan mengatakan ini jadi presiden nanti? Pasti orang mau. Kalau saya jadi presiden, jadi gubernur saya pasti mau. Ya, kami saya Tuhan suruh melayani Anissa, nanti kalau orang-orang itu dia akan jadi presiden. Kira-kira kamu senang tidak? Oh, pasti senang. Gue biar gue bisa pilihnya apa? Sudah ini alasan pertama Maria menunjukkan. Yang kedua, ya, ayat yang ke-49 mengatakan di sini, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Dan apa perbuatan yang besar? Saudara, seorang gadis yang belum disentuh laki-laki bisa hamil, itu perbuatan supranatural. Jangan bilang, oh ini tidak sesuai dengan logika. Bukan, itu melampaui logika. Ada banyak hal dalam dunia ini yang susah dianalisa oleh manusia. Contohnya melihat besi, tiba-tiba besi itu bego. Kok bisa ya? Atau misalnya ada orang di rumah itu ada goyang-goyang ini. Susah menjadi itu. Saudara-saudara, itu semua fakta melampaui akal saudara-saudara. Yang ketiga saudara, alasan mereka memilih rahmat Tuhan atas orang-orang yang takut akan. Ayat 50 di sini firman Tuhan mengatakan, rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, kalau engkau benar-benar takutkan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan memelihara engkau. Meskipun engkau tidak kaya-kaya, tetapi Tuhan proteksi Tuhan secara khusus ada bersama kita. Amin. Orang yang takut Tuhan, Tuhan bersenang kepada Dia. Di dalam kitab Roma Paulus mengatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada penindasan penganiayaan kalau saya ada dalam Kristus, maka Tuhanlah yang menjadi pembela saya keluarga. Amin. Saudara-saudara, tapi apa kita betul taat Tuhan? Taat akan Tuhan betul-betul hormat dan taat kepada firman. Kita taat Tuhan. Kalau kita takut kepada orang tua kita menghormati orang tua, taat kepada orang tua. Kalau kita takut kepada negara ini, ya kita menghormati yang Pancasila sebagai ideologi, tidak bisa kita lawan dan biar semuanya kepada Tuhan yang harus kita takuti dalam kita. Kita kasih dalam itu. Ya. Yang keempat, ayat yang ke-51 di sini, Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati. Diulangi lagi. Congkak, sifat yang mungkin tidak disukai oleh Tuhan, kecongkakan, keinginan, amat. Ingat kisah menara Babel ya, manusia ini mau membangun sampai tidak bisa, kata Tuhan sampai dengan tidak akan bisa, tapi karena kecongkakan manusia, Tuhan turun mengacaukan manusia ini sehingga orang itu bahas kecongkakan. Jangan congkak, ya. Kapan kita mulai congkak? Wah, pada saat kita harta mulai menanjak, anak kita mulai bagus semuanya. Wah, kecongkakan. Jangan congkak saudara-saudara, karena kecongkakan Tuhan menceraikan. Menara Babel sudah menjadi bukti. Orang yang membangun menara, ya, tapi Tuhan turun mengacaukan manusia yang congkak. Mana ada orang bisa bangun menara sampai dalam? Tidak akan pernah bisa. Nah, ini bumi dan langit itu berapa kilometer jauhnya, tidak bisa. Menara yang paling tinggi di dunia ini sampai kapan? Sampai berapa meter tingginya? Oh, tidak akan sampai ya. Jangan congkakkan tinggi hati. Tuhan akan menceraikan. Saudara-saudara, yang lain di sini ayat yang kelima. Ya, ayat yang ke-52 firman Tuhan mengatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan tanah dan mendidikan orang-orang yang lemah. Diulangi alasan dia memilih Tuhan. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan mendidikan. Apa ini? Kedaulatan Tuhan. Alasan Allah itu berdaulat. Ya, Allah itu berdaulat. Siapapun pemerintah di
Pemerintah ada ditetapkan oleh Tuhan. Pemerintah pada zaman itu bukan orang Kristen, non Kristen, karena kedaulatan Tuhan tetap harus ada pemerintah. Karena lebih baik ada pemerintah meskipun pemerintah itu kejam dan sama sekali tidak ada pemerintah. Coba bayangkan kalau tidak ada pemimpin dalam suatu bangsa, maka semua akan jadi bahan hukum riba yang berlaku. Siapa yang kuat dia yang menang, itu bahaya. Jadi meskipun di suatu negara itu pemerintah tidak takut akan Tuhan, tetap Tuhan yang akan pilih dia dan dia juga akan menurunkan dia kalau dia mulai tanpa logis dan tidak takut akan Tuhan. Tuhan akan menurunkan dia akan lagi menaikkan siapa yang akan karena Tuhan bertahu. Dia mau pakai siapa saja terserah. Kita lihat perjalanan Israel, dia pakai asuh untuk mengalahkan Israel. Dia berdaulat. Waktu anak-anak mulai datang kepada Tuhan makan untuk. Pertanyaannya apakah dia review sekolah ini kedaulatan Tuhan? Tuhan tahu. Saya dengar katanya mungkin ini saran yang dipakai untuk menghukum orang-orang yang mungkin cocok orang buruk. Bisa jadi. Ya, ini pandemi sejak saya masih ingat itu waktu di Israel itu terakhir itu lockdown 3 malam saja ini orang sampai berbulan-bulan kadang-kadang disuruh di rumah sakit. Kita datang negara memberikan PSBB itu menjaga ekonomi dan sampai hancur lebur ya karena kalau ekonomi hancur lebur susah. Tapi apa Tuhan mengizinkan ya dia tahu Tuhan yang mengizinkan. Saudara, Tuhan itu berdaulat saudara. Pemerintah dinaikkan diturunkan. Ya, pemerintah dinaikkan dan dia menunjukkan orang-orang yang benar. Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang benar. Saudara, karena Tuhan akan menunjukkan kepada saya. Ya, yang yang kelima mengatakan begini. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dari dengan tangan apa? Wah, di ayat ini orang lapar dan dilimpahi segala yang baik. Kemudian orang kaya disuruh pergi dengan tangan apa? Kenapa? Ya karena kaya sombong. Ya, karena yang lapar yang miskin itu mungkin senang Tuhan, tolonglah kami. Kalau yang kaya saya kan punya tanpa Tuhan juga, bukan saya yang semua bukan. Yang tidak hasil keringatku, bukan Tuhan. Siapa yang kasih kekuatan kepadamu? Ya, kadang-kadang kita mengikuti karena kekuatan sehingga semuanya saya dapat, bukan Tuhan. Hati-hati, sudah. Ya, dan yang terakhir di sini ayat yang ke-54. Ia menolong Israel hambanya karena ia mendengar rahmat. Sudah alasan mereka memilih Tuhan. Tuhan menolong Israel. Si Israel itu siapa? Hamba putra Allah. Di dalam konteks sekarang siapa itu hamba Tuhan, anak Tuhan? Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Yohanes 1:11. Orang-orang Kristus sebagai Tuhan itu dia adalah anak, dia adalah hamba Tuhan. Maria adalah hamba Tuhan, sehingga Tuhan menolong Maria di dalam perjalanan. Saudara, berapa kali Yesus mau dibunuh di dalam kehidupan Maria, tetapi Tuhan tetap menolong dia. Saudara yang kasih, apa yang menjadi dasar bagi kita memilih Tuhan? Apa alasan kita memilih Tuhan? Saya tidak tahu, saudara. Ya, saya tidak tahu. Ya, tetapi seperti Maria, dia tahu apa yang menjadi dasar baginya. Dia tahu Tuhan yang pertama dan terakhir dalam hidup. Dia mengenal Tuhan, tidak sembarangan dia memuji Tuhan. Dan kita melihat alasan-alasan Tuhan. Mari memuji Tuhan. Ya, khususnya orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Tetapi orang yang congkak itu bisa diperbaiki dan dicari karena mereka tidak mau rendah hati, tidak takut Tuhan. Mari kita para saudara kita melakukan seperti Maria Tuhan. Meskipun Maria bukan juru selamat, tetapi ada teladan dari hidupnya yang memuji Tuhan. Ia meninggikan Allah. Ia rendah hati. Ia mengaku bahwa ia adalah hamba mau taat kepada Tuhan. Rendah hati tidak menunjukkan hati yang mau taat kepada Tuhan.
Sulit sekali Tuhan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan selera kami. Karena itulah mungkin sifat kedanian kami. Tapi kami datang kepada Allah. Mohon belas kasihan Tuhan dan bicara kita. Dengarlah doa kami Tuhan. Kiranya firman Engkau Tuhan pada yang berkaitan. Dari nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami dengan doa. Haleluya. Amin. Kembalikan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Evangelis Silas yang sudah memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak bersama dengan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan seperti biasa. Semuanya maju ke depan, dimulai dari sebelah kiri saya depan, selanjutnya kedua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan, dan kami bersyukur, kami sadari tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak selalu mengucap syukur dan memuji-muji Engkau Tuhan yang sudah dengan setia memelihara hidup kami, menyertai kami, melimpahkan berkat-Nya atas kami sesuai dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur dan memuji Tuhan. Untuk itu hari ini kami memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya yang boleh berkenan dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami semua Tuhan. Kami memberikan kiranya Tuhan berkati keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, pelayanan di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Sedia bagiku.
yang juga beribadah di rumah mereka masing-masing. Allah yang setia terus menuntun dan memelihara mereka dengan segala kekuasaan. Bersama di tempat ini kami menopang untuk Bapak Samuel di hadapan Dia. Kiranya Engkau Allah terus memberikan kekuatan dan pemulihan bagi hamba. Biar Engkau pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan memampukan hamba-Mu dan mengalami kekuatan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, di depan ada bazar untuk mencicil dana pembangunan gedung gereja. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Kami memberkati hari ini yang berulang tahun. Kita nyanyi. Kami memuji Tuhan oleh karena kebesaran dan perbuatan tangan Dia. Kami Tuhan menambahkan 1 tahun usia bagi hamba-Mu Ibu Yulia. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Dia Tuhan. Oleh pertolongan Bapa, Engkau mempercayakan hamba-Mu bersama dalam jajaran pelayanan gereja yang ada di tempat ini. Kami terus berdoa kiranya Allah memberkati di usia yang Tuhan anugerahkan, baik di dalam usaha pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah keluarga. Tangan-Mu yang penuh kasih memberikan kekuatan dan memperlengkapi hamba-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biar berkat daripada Allah dicurahkan bagi hamba-Mu di usia yang Tuhan anugerahkan kali ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga untuk hamba-Mu kami bersama dengan anak-anak kami berdoa.